Ya, baik para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membahas satu tema yaitu 95 tahun Islam tanpa kekuasaan. Nah, baik Ustaz, mungkin yang tadi terpotong Ustaz. Saya bertanya berkaitan dengan ketika Islam masih berkuasa. Gimana Ustaz? Baik. Gambaran kita kaum muslimin dan umat non-muslim. Iya. Betul. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita berkaca atau bercermin dengan kehidupan Islam di masa Nabi ketika beliau berhasil di Madinah, maka hal yang pertama kita pahami, beliau mencontohkan masyarakat yang dibentuk itu bukan seperti robot, Ustaz. Betul sekali. Di mana robot itu bergerak berdasarkan program yang sudah ditetapkan dan ditentukan, kan begitu, Betul Ustaz, sekali ya. Nah, sehingga kesannya kan kaku ya Ustaz. Kaku. Tetapi faktanya Rasulullah ketika memimpin masyarakat itu, beliau memposisikannya itu manusia ya manusia sebagai makhluk sosial. Di mana orang-orang yang bersama beliau itu ternyata orang beriman itu pun memiliki tingkat ketakwaan yang berbeda-beda. Betul Ustaz, sekali, ya? betul. Iya. Jadi orang beriman itu tingkat ketakwaannya tidak sama gitu. Buktinya ada yang juhudnya juhud, ada yang ilmunya luas. Artinya ketakwaannya tidak sama pada saat itu. Iya. Tingkatannya ya Ustadz ya. Iya. Tapi sama-sama orang beriman. Beriman. Kan begitu, Ustadz? Iya, betul. Kemudian dari sisi orang beriman yang bermaksiat, berlaku fajir juga ada ternyata. Betul, Ustadz, kan? betul sekali. Nah, kalau enggak, mana ada kisah siapa Ustadz satu laki perempuan yang berzina itu kan? Iya, itu iya. kan di zaman beliau ya Ustadz. Betul ya? sekali. Nah, Iya. Dan bagaimana indahnya peradilan Islam. Jadi ketika si perempuan merasa bersalah dengan perbuatannya, dia datang kepada Nabi mengadukan persoalan itu. Lalu Nabi tidak percaya karena Nabi meminta saksi, ternyata si perempuan ini tidak bisa menghadirkan saksi seperti yang dikehendaki Islam ya Ustaz. Betul. Kemudian pendek cerita kita tahu perempuan itu hamil, lalu dia datang lagi, Nabi bilang udah selesaikan dulu prosesnya sampai lahir sampai disusui Ustaz kan. Betul. Jadi artinya apa? Di dalam negeri Islam itu orang beriman itu berlaku fajir memungkinkan. Memungkinkan karena namanya juga makhluk sosial tadi itu, Iya, Ustaz, betul ya. sekali ya. Yang juga tidak lepas dari perhatian iblis dan setan ya Ustaz kan. Iya. Tapi itu menjadi contoh kepada kita bahwa ketika kehidupan Islam itu ditopang oleh ketakwaan individu, di saat dia bermaksiat, dia dengan ridho mengadukan persoalannya kepada Nabi. Kan begitu Ustaz. Jadi dari sisi peradilan itu luar biasa Islam. Yeah. Kalau tidak bisa menghadirkan saksi, maka yang dituntut adalah ketakwaan dari pelaku maksiat itu. Oh iya betul sekali. Iya. Maka salah satu unsur tegaknya kekuasaan Islam itu kan kalau dibarengi dengan ketakwaan individu. Ketakwaan individu, betul sekali. Iya. Itu dari sisi orang yang berimannya. Ternyata tingkat berimannya juga ada yang kuat dari sisi pengamalan, ada yang lemah. Bahkan berlaku fajir juga terjadi. Kemudian yang bersama Nabi itu juga ada orang yang tidak beriman, bahkan yang tidak bertuhan sama sekali ternyata ada juga Ustaz. Iya. Nah, jadi jangan kita menganggap seperti yang sekarang itu isunya berkembang, kalau tegak negara Islam maka semua orang harus jadi orang Islam. Itu. Iya. Itu kan ketakutan yang tidak berdasarkan pada fakta ya Ustaz. Iya betul. Iya. Nah, jadi bersama Nabi kita itu ada orang munafik, ya ada. Iya. Ada orang kafir Yahudi Nasrani bersama beliau juga kan begitu Ustaz ya. Namun dalam kehidupan publik semuanya ketika berhubungan dengan kehidupan publik semua terikat dengan hukum-hukum Islam. Betul. Kalau yang terkait hubungan antara orang Islam dengan orang kafir itu distandarkan kepada Islam. Kalau orang kafirnya atau orang Islamnya membunuh orang kafir, maka tentu orang Islam harus dihukumi dengan hukum had itu Ustaz ya. Nah, kalau orang kafir juga membunuh orang Islam begitu. Sehingga apa? Ketika hukum itu berlaku tepat, maka yang tercipta adalah keadilan, kenyamanan bagi semua orang yang hidup bersama beliau kan itu Ustaz ya. Iya betul. Di zaman Nabi kita terjadi pencurian.
tapi orang-orang tidak berani mengadukan kepada Nabi. Karena pencuri ini termasuk dari keturunan tokoh masyarakat pada saat itu, Ustaz ya, perempuan kalau nggak salah yang mencuri itu ya. Jadi pencuri ini tidak berani diadukan kepada Nabi, tapi ada juga yang nekat mengadukan, Ustaz kan. Dari situlah kemudian mengatakan hancurnya bangsa-bangsa terdahulu itu karena begitu. Kalau orang kuat mereka berbuat salah, hukumnya tidak ditegakkan. Tapi ketika orang-orang lemahnya yang berbuat dosa atau yang berbuat maksiat, maka hukum itu tegas setegas-tegasnya. Itulah yang menjadi penyebab hancurnya bangsa-bangsa terdahulu, kata Nabi. Maka beliau mengatakan kan, sesungguhnya andai putriku Fatimah yang mencuri, maka aku potong juga tangannya. Artinya apa? Ya begitulah manusia itu disamakan di depan hukum Islam. Dia tidak dilihat keturunan tokoh gitu kan, perempuan terhormat gitu, enggak. Bahkan kisah itu berulang di Aceh ya Ustaz. Ketika Sultan Iskandar Muda mengatakan kalau hukum mati kemana dicari, tapi kalau anak yang mati bisa dilihat di kuburan ya Ustaz. Bisa dicari kuburannya. Jadi ini konsep bagaimana dari sisi Islam menjamin kehidupan ketika kita punya kekuasaan yang ditopang pertama tadi ketakwaan individu Ustaz ya. Kemudian kontrol masyarakat itu dalam Islam sangat penting. Kita ingat bagaimana ketika Umar bin Al-Khattab mencoba menetapkan mahar Ustaz ya. Ya betul sekali. Yang pada saat itu di hadapan Umar berdiri seorang wanita untuk mengingatkan Umar tentang hak perempuan terhadap mahar. Sehingga Umar mencabut kebijakannya dan mengingat dan menyampaikan kembali bahwa yang disampaikan perempuan itu adalah benar. Betul. Maka sangat aneh kalau ada orang kita sekarang mengatakan mengoreksi kebijakan penguasa itu adalah perbuatan tercela. Faktanya Umar bin Al-Khattab seorang penguasa dikoreksi di depan beliau dan di hadapan orang banyak. Beda kita mengoreksi apa yang menjadi kebijakan dengan mencela pribadinya. Kan begitu Ustaz ya? Jadi mencela pribadinya. Kalau kisah Umayyah siapa Ustadz yang dia mencela ada anak budak lalu si anak budak ini mencela balik, itu kan karena memang dimulai oleh Bilal. Kalau di zaman Nabi Bilal. Muawiyah itu ya, yang dia bilang anak apa itu. Itu juga. Jadi kalau mencela pribadi penguasa kan memang dilarang dalam Islam. Tapi kalau mengoreksi apa yang menjadi kebijakannya yang bertolak belakang dengan syariatnya, maka itu diperbolehkan. Maka Islam mencontohkan di masa Umar bin Al-Khattab, Khulafaur Rasyidin, mengoreksi penguasa itu boleh dilakukan secara terang-terangan ketika penguasa itu menyimpang. Betul sekali. Di masa Rasulullah menyampaikan bahwa termasuk jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang fajir gitu ya, yang bermaksiat, yang zalim. Sementara kita tahu Umar itu tidak ada yang menyebutnya sebagai penguasa yang zalim. Ya Ustaz ya? Betul. Dia termasuk Khulafaur Rasyidin. Tapi ketika kebijakannya ada yang dianggap atau ada yang dilihat bermasalah dengan dalil yang ada, maka dikoreksi oleh rakyatnya dan dia mencabut kebijakan sebelumnya itu. Betul. Ini luar biasanya Islam dari sisi koreksi. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana Islam menyatukan bangsa-bangsa ya Ustaz ya. Kadang-kadang kan kita sekarang ini agak bingung juga Ustaz. Ada orang mengatakan kalau Islam itu diterapkan nanti bagaimana bangsa lain. Bukankah fakta sejarah mengatakan justru dengan Islamlah orang Arab dan non-Arab itu bisa disatukan sebagai satu umat ya Ustaz? Betul sekali. Bagaimana seorang yang bukan Arab bisa fasih dengan bahasa Arab dan bisa fakih tentang Islam, Imam Bukhari misalnya, ya Ustaz ya. Betul. Jadi dari sisi keberhasilan kalau tadi yang ditanyakan oleh Ustaz Azan, salah satu keberhasilan Islam yang tidak bisa dipungkiri oleh sejarah adalah ketika Islam mampu meleburkan beragam bangsa, beragam ras dalam satu tubuh yang namanya umat Islam, Ustaz ya. Kemudian kalau kita lihat keberhasilan dari sisi sains misalnya, dari sisi sains juga dari zaman Nabi kita sudah diperintahkan untuk memperkaya pengetahuan tentang sains, Ustadz ya. Di masa beliau kita sudah diperintahkan untuk mempelajari senjata pelontar. Artinya untuk sains teknologi Islam itu mendorong. Ala innal quwwata ramyu.
ya kan? Iya, Ingatlah bahwa semua kekuatan itu ada pada melempar. Ya, betul. Baik itu panah ataupun sejenis pelontar batu kalau zaman dulu saya. Betul. Jadi itu orang Islam diperintahkan oleh Nabi. Di zaman Nabi sendiri sudah diperintahkan untuk belajar teknologi, Ustaz ya. Kalau soal teknis-teknis kehidupan sudah dikasih dasar kan di masa Rasul itu yang terjadi penyerbukan itu, Ustaz ya. Bagaimana orang mengawinkan kurma, Ustaz ya. Betul. Jadi hadis yang Rasulullah sebutkan antum itu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, konteksnya ya sebenarnya sains teknologi gitu. Bukan konteks bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan interaksi manusia. Kalau sains teknologi kembalikan kepada yang para ahli ya Ustaz ya. Betul. Makanya Rasulullah tidak mencampuri, artinya dibolehkan mencangkok ataupun mengawinkan buah kurma itu gitu. Jadi pondasinya itu sudah ada dalam Islam sehingga kemudian para sahabat itu kalau kita perhatikan ya Ustaz kan mereka yang hidup di Madinah bertahan dengan yang mengembara itu kan lebih banyak yang mengembara Ustaz. Betul. Ada yang pergi berjihad, ada yang pergi menuntut sains teknologi kan. Kalau enggak, mana sampai Islam itu ke berbagai penjuru kan. Ada yang belajar bahasa sampai menguasai banyak bahasa itu kan. Artinya apa? Ya Islam itu ketika memiliki kekuasaan, maka dia mampu meleburkan orang-orang menjadi satu umat yang aman, yang damai dengan naungan Islam, dan juga mampu menciptakan fasilitas-fasilitas teknologi yang bisa menunjang kehidupan masyarakat untuk mempermudah kehidupan masyarakat ya Ustadz kan. Jadi itu di masa Rasul sudah, di masa Khulafaur Rasyidin juga sudah dicontohkan, kemudian dikembangkan di Khulafaul Abbasiyah misalnya, Khulafaul Umayyah misalnya. Kalau Abbasiyah kan yang terkenal pengembangan laboratorium ya Ustaz ya. Darul Hikmah ya, yang terkenal perpustakaannya Darul Hikmah. Untuk observasi itu kan. Jadi luar biasa kalau ada anak-anak kaum muslimin yang ingin berkarya, ya justru tempatnya itu sebenarnya adalah Islam. Kalau sekarang kan coba, kalau ada anak negeri atau ada anak muslim yang ingin berkarya, belum jadi karyanya, modal dia sudah habis gitu ya. Karyanya belum jadi, modalnya sudah habis. Makanya tidak sedikit anak-anak negeri kaum muslim ini kemudian berkarya di negara-negara yang bukan Islam. Mereka menjadi tenaga-tenaga ahli di negeri-negerinya kaum penjajah itu Ustadz kan. Seperti orang Pakistan itu kan orang Islam Ustaz. Banyak generasi mereka kan bekerja di Amerika dan mereka adalah orang-orang teknologi di sana kan. Betul sekali. Jadi saya kira itu potret tentang bagaimana Islam ketika ada kekuasaan Ustaz. Betul. Ya, baik. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para pemirsa silakan bagi yang ingin hubungi kita di nomor telepon yang sudah sama-sama kita maklumi. Baik, kita kembali tadi pada pembicaraan kita berkaitan dengan tema 95 tahun Islam tanpa kekuasaan. Betul. Jadi ini hal yang memang menyedihkan kita semua, tapi sesungguhnya kesedihan itu tidak boleh larut dalam kesedihan itu. Kita harus terus berupaya untuk bisa kembali membuat Islam ini kembali berkuasa. Betul. Karena saat Islam berkuasa, maka di saat itu umat manusia benar-benar berada dalam puncak kejayaan, puncak kegemilangan ya. Betul. Jadi kemanusiaan itu benar-benar terjaga. Tapi ketika Islam tidak berkuasa, maka sesungguhnya kita lihat di mana-mana terjadinya pembunuhan, terjadinya kriminalitas yang lainnya ya, yang tidak bisa dikontrol. Kan gitu, seperti itu. Yang baru-baru ini juga kita sedihkan terjadi di masjid di masjid. Itu karena memang kontrol. Nah, ini sekali lagi makanya perlu peran-peran mubalighah, peran da'iyah ya kan? Untuk membuat masyarakat muslim hari ini benar-benar kuat keislamannya. Apalagi kalau ada kekuasaan, kan akan lebih dahsyat lagi itu kan. Ketika ada kekuasaan, maka ketakwaan individu seperti tadi, kemudian didukung oleh kontrol masyarakat, maka akan lebih mudah kita berislam. Ya. Maka harapan kita dan tentu saja perjuangan sudah pasti untuk kembali membuat Islam ini kembali berjaya, ya, kembali mempunyai kekuasaan. Karena dalam satu hadis yang sangat populer, hadis dari Imam Ahmad, itu Nabi kan mengatakan bahwasanya
Islam ini juga akan berkuasa nanti di akhir zaman. Iya. Nah, ini saya mungkin menjelaskan sedikit berkaitan dengan hadis itu. Baik. Para pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memang kalau kita kembali ke dasar-dasar Islam, fakta yang saat ini terjadi sudah Rasulullah sampaikan. Oke. Saya pernah mendengar penyampaian dari seorang ustadz di tempat kita sini di Aceh, bahwa dulu beliau mengatakan begini, Ustaz, apa yang disampaikan oleh Nabi di zaman dulu dari sisi konteksnya dia sudah terjadi. Oke. Baik. Namun faktanya baru kita dapati kemudian. Kan begitu Pak Ustaz ya. Yeah. Jadi misalnya hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau kan mengatakan Islam ini simpul-simpulnya terurai satu persatu. Iya. Setiap terurai satu simpul, umat Islam berpegang pada simpul yang lain. Iya, betul sekali. Kemudian Rasulullah menyebut simpul yang utama itu atau simpul yang pertama itu lepas terurai adalah kekuasaan. Iya. Baru kata beliau adalah sholat. Jadi terakhir sholat. Iya. Akan tiba zaman di mana orang tidak lagi merasa tidak berdosa kalau nggak sholat. Dan nampaknya zaman itu sudah ada ya Ustaz ya? Udah. Kita di zaman itu sekarang. Ini ya. Di zaman kita sekarang tuh. Masya Allah. Jadi kan di zaman kita ini pun ada orang yang tidak merasa berdosa kalau tidak sholat. Seperti tidak merasa berdosa ketika tidak ada kekuasaan Islam. Jadi Rasulullah itu Rasulullah Nabi kita sudah mengingatkan atau sudah menyampaikan pada zaman dulu. Jadi itu termasuk yang tadi Ustadz Azanul sampaikan tentang takunun nubuah itu ya. Iya. Jadi bagaimana Rasulullah menyebutkan fase-fase yang akan dilalui oleh umat Islam itu, dan faktanya itu benar ya terjadi. Ya, satu persatu sudah berjalan gitu kan. Yang masa kenabian telah berlalu dengan kehendak Allah, sudah diangkat oleh Allah. Kemudian Khulafaur Rasyidin sudah berlalu. Kemudian muncul penguasa yang menggigit Mulkan Adon, yang mereka tidak mau lepas kekuasaan itu kecuali dari jalur nasab mereka ya. Betul sekali ya. Tapi bukan kerajaan. Karena kalau kerajaan itu hukum itu atau raja itu hukum Ustaz ya. Khalifah yang di masa Mulkan Adon ini mereka tidak menjadikan diri mereka hukum. Tetap bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, kan itu Ustaz ya. Cuma mereka inginnya kekuasaan itu di dalam genggaman nasab mereka gitu. Makanya ada kita dengar Umayyah, Abbasiyah sampai pada Utsmaniyah itu Ustaz ya. Dan itu zamannya sudah diangkat oleh Allah dengan kehendak Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah zaman itu akan ada yang namanya Jabariyatan. Nah, Jabariyatan itu kan memaksa Ustaz ya. Jadi maksudnya ya umat itu dipaksa untuk tidak hidup dengan Islam. Ya, konteksnya setelah 95 tahun kekuasaan ini berjalan Ustaz kan. Jadi pasca Khalifah Utsmaniyah yang terakhir itu dibubarkan lalu diganti dengan pemerintahan sipil sekuler, maka pada saat itulah kita menyaksikan di mana umat Islam itu dipaksa untuk tidak berhukum, tidak hidup dengan Islam. Misalnya di Turki pada saat pembentukan negara sekuler itu Ustaz kan, di mana sekolah-sekolah Islam ditutup. Azan pun pada saat itu harus berbahasa Turki. Saking nasionalisnya itu gitu saja. Kemudian berpakaian yang Muslim itu diganti dengan berpakaian ala Cinderella itu kan, berpakaian ala Barat itu kan. Jadi benar-benar dipaksa itu kan, Ustaz. Itu yang disebut oleh Rasulullah Jabariyah. Jadi kita dipaksa oleh para penguasa ini untuk hidup bukan dengan Islam. Padahal kaum muslimin itu ikrarnya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan Allah Rabbul Alamin mengatakan wala tamutunna illa antum muslimun. Nah, faktanya kita dipaksa. Di satu sisi kita diberi ruang untuk berislam secara personal, tapi untuk kehidupan publik yang di sana banyak syariat yang harus kita terikat dengannya, itu kita dipaksa untuk tidak pakai kan Ustaz. Termasuk yang Ustaz sebutkan tadi. Dalam Islam itu yang namanya standar dewasa itu kan sudah jelas ya Ustaz ya. Ketika dia berkumis atau ketika dia sudah mimpi basah kan begitu. Maka pelanggaran-pelanggaran syariat oleh orang yang sudah balik itu ya berlaku.
Nah, tapi konteks yang Ustaz sebut tadi di masjid lagi, zina lagi, tapi oleh negara kita tidak dianggap kriminal. Karena standar dewasa negara kita tidak seperti standar dewasa dalam Islam. Mereka diposisikan anak di bawah umur. Mereka diposisikan anak di bawah umur. Walaupun yang dilakukan oleh perekam itu sebenarnya juga nggak boleh, Ustaz ya. Nah, karena yang Ustaz sebutkan tadi itu sebenarnya yang dibolehkan dalam Islam itu kan kontrol, bukan pengawasan. Bukan pengawasan. Nah, orang-orang kita sekarang kan sering kita baca berita telah diintai beberapa jam ketika mereka dilihat berduaan. Jadi pengintaian ini kan tidak boleh. Nggak boleh, betul. Secara syariat tidak boleh. Yang dilakukan itu kan kontrol. Mestinya ketika kita melihat sesuatu gejala pelanggaran syariat, ya dicegah. Ngapain? Gitu. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Iya. Ini disorting malah sampai terjadi, sampai selesai. Sampai selesai. Aduh, Masya Allah. Jadi ada kekeliruan memang, Ustaz, kan antara kontrol dengan pengawasan. Ngontrol itu syariat, mengawasi itu tidak boleh. Mengintai itu. Makanya Umar ketika melakukan pengintaian kan disebut oleh yang melaku fajir tadi. Nah, saya dosanya satu. Umar itu dua. Satu dosanya mengintai, satu dosanya masuk atau ngintip rumah orang tanpa salam. Padahal mestinya salam kan kalau mau masuk rumah orang. Jadi itu luar biasanya. Iya, betul. Jadi kondisi kita sekarang memang begini. Jadi kalau kita tidak hidup dengan Islam, ya kita dipaksa untuk menerima standar tadi itu. Dalam Islam standar dewasa jelas, tapi kita dipaksa untuk menerima standar yang dibuat oleh manusia. Sehingga apa? Yang mestinya syariat itu ditegakkan tidak bisa. Ini yang kita maksud dari mulkan jabariyatan itu, Ustaz. Baik. Dalam hal yang lain juga banyak kita dipaksa untuk mengikuti kehendak. Dalam Islam kan hak milik umum seperti tambang, hutan itu tidak boleh dimiliki personal dalam bentuk penguasaan ya Ustaz. Tapi kita menyaksikan sekarang di mana kekayaan-kekayaan alam kita itu dimiliki oleh orang per orang gitu. Bahkan pemiliknya itu banyak orang-orang asing gitu kan. Yang terbaru misalnya ribut-ribut di Loknga itu kan di mana orang itu tenaga kerjanya banyak orang asing. Hartanya dibawa juga ke tempat mereka. Orang Loknganya tidak mendapatkan apa-apa kan begitu. Nah, ini kenapa? Karena kita dipaksa menerima aturan yang dibuat oleh manusia ini. Maka disebutlah mulkan jabariyatan. Tapi kita harus yakin Allah mengatakan dengan izinnya dan dengan kehendaknya ini akan diangkat. Baik. Nah, akan diangkat. Lalu kemudian kata Rasulullah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ada juga yang membaca khilafatun, ada juga membaca khilafatan. Itu sah-sah saja Ustaz ya. Kalau dibaca khilafatan, kata orang yang pandai hadis mengatakan bisa saja mulkan jabariyatan yang ada di suatu negeri berubah. Dia menerima Islam lalu dia menjadi penguasa balik tapi dengan Islam. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau dibaca mulkan jabariyatun itu berarti penguasanya bukan dari kalangan mulkan jabariyatan, tapi di luar itu diangkat untuk menjadi khalifah kaum muslimin kan begitu. Jadi setelah ini baru Nabi kita disebutkan summa sakat. Jadi Nabi kemudian diam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, fase ini kita harus paham dan kita berada di mana. Dan tapi sebenarnya gini Ustaz, kebanyakan memang hari ini tema-tema dakwah lebih banyak kepada akhir zaman gitu kan. Misalnya gini, Dajjal, akhir zaman dan seterusnya, yang kemudian membuat terkesan Islam tidak akan lagi bangkit gitu. Nah, itu mungkin tema-tema seperti ini juga perlu diimbangi dengan tema-tema seperti yang Ustaz sampaikan, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, gimana itu? Iya, memang teori konsep atau pemikiran tentang akhir zaman Dajjal itu memang benar ada. Oke. Nah, tapi fasenya itu kan kata Rasulullah kalau orang hidup di zaman itu itulah seburuk-buruknya makhluk kan. Nah, jadi kalau kita mengatakan ini adalah akhir zaman, berarti orang-orang yang hidup sekarang ini
seburuk-buruknya makhluk gitu. Ya, ya, ya. Yang harus kita pahami, kita belum berada di akhir zaman. Belum, Pak, ya. Kita berada di akhir mulkan Jabariyatan. Oke. Di akhir dari para penguasa yang Jabariyah. Kesempatan memimpin masih ada. Masih ada, karena ada fase satu lagi. Satu Ustaz, lagi, kan? oke. Fase Jabariyah ini adalah khilafatun ala minhajin nubuwah, kekuasaan yang mengikuti manhaj Nabi. Dan Rasulullah juga menyebutkan perubahan besar itu dalam waktu 100 tahun itu biasa terjadi ya Ustaz. Betul. Kalau tahun miladiah sudah 95 tahun umat Islam itu tidak memimpin dunia. Ya. Kalau tahun Hijriah udah 98, ke abad Berikutnya 100 itu tinggal 2 tahun. tinggal 2 tahun. Makanya kalau salah satu prediksi pemikir di Amerika itu memprediksi kekuatan dunia di 2020 itu 2020 berarti sudah masuk abad baru itu Ustaz ya. Di abad baru itu. Salah satu kekuatan yang diprediksi oleh mereka itu kan a new caliphate itu, adanya kekhilafahan baru. Dan itu prediksinya lembaga resmi di Amerika Serikat, NIC namanya. Artinya bagi kita sebenarnya cukup apa yang disebutkan Nabi tadi hadis itu. Tapi oleh Barat yang menjadi rival ideologi Islam ini ternyata telah memprediksi. Mereka membaca tuh ya. Membaca tanda-tanda zaman. Betul. Oh, masya Allah. Tapi kaum muslimin yang nggak membaca nih. Ini masalahnya. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.